Halo sahabat Mistar, berikut top 5 dengan sejumlah informasi terhangat dari daerah hingga mancanegara. Mantan Wali Kota Pematang Siantar menggugat KPK terkait dugaan dilelangnya rumah pribadi oleh KPK. Wali Kota Pematang Siantar periode 2005-2010 Robert Edison atau R.E. Siahaan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena telah melelang rumah pribadinya yang terletak di Jalan Sutomo, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Timur. Gugatan itu dilayangkan R.E. Siahaan melalui kuasa hukumnya Daulat Sihombing ke Pengadilan Negeri Siantar. Daulat Sihombing mengatakan selain KPK mereka juga menggugat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pematang Siantar, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, dan ahli waris almarhum Esron Samosir sebagai pemenang lelang. Dalam gugatannya, Daulat meminta pengadilan membayar kerugian material dan imaterial R.E. Siahaan senilai 45 miliar rupiah, mengembalikan tanah seluas 702 meter persegi berikut bangunan di atasnya. Ia beralasan putusan perkara korupsi R.E. Siahaan pada tahun 2013 lalu mengenai pidana pokok maupun tambahan uang pengganti telah tuntas dieksekusi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Pidana pokok 8 tahun dan pidana tambahan uang pengganti selama 4 tahun penjara karena tidak membayar pidana tambahan uang pengganti sebesar 7,7 miliar rupiah. Kemudian Daulat juga menduga ada permainan dalam proses lelang yang dimenangkan oleh almarhum Esron Samosir tersebut. Sebab nilai rumah yang dilelang hanya senilai 6 miliar rupiah. Dalam perhitungan Daulat, harga rumah sewaktu dilakukan pelelangan sebesar 15 miliar rupiah, di situ terlihat kejanggalan. Forum Perjuangan Masyarakat atau Forpemas Habornas Toba melakukan aksi damai di depan pintu Monas meminta perbaikan jalan rusak di 3 kecamatan di Toba. Presiden Joko Widodo diminta segera datang mengecek kondisi jalan rusak di Provinsi Sumatera Utara. Permintaan itu disampaikan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Habornas dalam aksi damai di depan pintu Monas, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Juli 2023. Massa ini adalah warga yang berasal dari Kecamatan Habinsar, Borbor, dan Nasau atau Habornas, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Mereka mulai menggelar aksinya sejak pukul 10 WIB dengan membuat aksi tari khas suku Batak. Para pengunjuk rasa juga mengenakan aksesoris khas Batak. Ada juga beberapa orang membawa bendera merah putih. Mereka juga tak lupa membawa hasil bumi yang tumbuh subur di daerah mereka seperti kopi, kemenyan, dan andaliman yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran tarian. Di tengah aksi itu, warga juga membawa poster yang menunjukkan gambar kondisi jalan rusak di ketiga kecamatan itu dan meminta mantan Gubernur DKI itu secepatnya memperbaiki jalan rusak. Massa Habornas masih menyampaikan orasinya hingga pukul 11 WIB, termasuk meminta agar Jokowi bisa menemui mereka. Ganti rugi lahan pembangunan Waterfront City di Samosir masih bermasalah. Ganti rugi lahan seluas 2.500 meter persegi itu diduga diberikan bukan kepada pemilik lahan. Penerima ganti rugi lahan pembangunan Waterfront City di Jalan Putri Lopian, Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir seluas 2.500 meter persegi bermasalah. Penasihat hukum pemilik lahan Saudara Simbolon, Dwi Ngai Sinaga, mengatakan bahwa kliennya menebus lahan itu pada tahun 1982 karena sebelumnya pernah digadai. Ia menuding persoalan ini murni kesalahan pemerintah kota Samosir, mulai dari Kepala Desa Pardomuan 1, Camat Pangururan, Asisten 1, dan staf ahli yang ikut menangani. Sementara kliennya tidak menjadi penerima ganti rugi lahan. Berdasarkan bukti surat berbatasan dengan Danau Toba muncul nama pemilik baru. Awalnya mereka sudah menyurati Pemkab Samosir, tapi tak ada respon dan jawaban penyelesaian. Persoalan ini menurut Dwi bukanlah sengketa waris. Ia menduga Kementerian PUPR dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka membangun di lahan yang belum dibebaskan atau diganti rugi oleh pemerintah. Akibatnya, Pemkab Samosir, PT HK, dan konsorsium digugat karena telah melaksanakan pembangunan di lahan klien mereka tanpa ada ganti rugi. Sementara itu, Asisten 1 Pemkab Samosir Tunggal Sinaga dan staf ahli pembangunan Pemkab Samosir, Rudi Siahaan, belum dapat dikonfirmasi hingga kini. Perdagangan ilegal organ tubuh manusia yang melibatkan oknum polisi dan petugas imigrasi terus diselidiki. Kasus perdagangan ilegal organ tubuh manusia yang melibatkan oknum polisi dan petugas imigrasi masih terus diselidiki. Kasus ini menyebutkan bahwa oknum polisi dan imigrasi dituduh membantu pedagang mengirim 122 orang Indonesia ke rumah sakit di Kamboja untuk menjual ginjal mereka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan fokus penyelidikan saat ini masih kepada 12 orang yang telah ditangkap
pada 19 Juli dan polisi akan terus menindak sindikatnya. Saat ini terungkap bahwa 9 orang dari tersangka ternyata sebelumnya menjadi korban perdagangan organ. Mereka dituduh memikat seseorang lewat media sosial agar mau menjual ginjalnya. Kemudian para tersangka dan para korban ke rumah sakit di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, untuk operasi transplantasi ginjal. Dijelaskan saat ini telah diketahui ada 122 korban termasuk pekerja pabrik, tenaga pendidik, dan eksekutif telah kembali ke Indonesia dan polisi masih mencari sejumlah korban lain yang kesaksiannya akan diminta untuk penyidik. Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan, para korban ini rela menjual ginjalnya karena desakan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Dia mengatakan omset perdagangan ilegal organ manusia sejak 2019 oleh kelompok tersangka berjumlah sekitar 24,4 miliar rupiah. Sementara masing-masing korban dijanjikan 135 juta rupiah yang memangsa pencari kerja yang rentan. India hentikan ekspor beras. Kondisi ini memicu panic buying di sejumlah negara. India telah berhenti mengekspor beras non-basmati. Ini terjadi setelah harga beras dalam negeri naik sebanyak 3% dan gagal panen di beberapa bagian India karena banjir. Selama ini India telah berkontribusi 40% dari ekspor beras dunia. Penurunan pasokan beras dari India berpeluang dapat menaikkan harga beras, meningkatkan inflasi dari invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu dan perubahan iklim. Kementerian Pangan India dalam sebuah pernyataan mengatakan untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup di pasar India dan mengekang kenaikan harga di dalam negeri. Pemerintah India telah mengubah kebijakan ekspornya. Menurut kementerian, harga eceran beras naik 11,5% selama 12 bulan terakhir dan ekspor mencapai 22 juta ton tahun lalu. Ini juga merupakan dampak politik Perdana Menteri Narendra Modi dalam menghadapi pemilu tahun depan. Presiden Asosiasi Pengekspor Beras mengatakan India mendisrupsi pasar beras global lebih cepat daripada saat ekspor gandum Ukraina dihentikan. Penghentian ekspor beras secara tiba-tiba membuat para pembeli merasa lelah. Beras merupakan makanan pokok bagi 3 miliar orang dan hampir 90% diproduksi di Asia. El Nino biasanya membuat curah hujan menurun dan menyebabkan gagal panen. Selama 11 tahun terakhir, harga pasar dunia untuk beras terus meningkat. Keputusan India melarang ekspor beras jenis tertentu memicu panik buying di sejumlah negara. Video di media sosial menunjukkan kantong beras di rak toko bahan makanan yang kosong dan antrian panjang di luar toko bahan makanan. Kabar itu telah menyebar dan viral dari Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Beberapa toko menetapkan batas pembelian, sementara yang lain menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan berlimpah. Restoran India takut tidak memiliki cukup nasi. Orang-orang mulai membeli beberapa kali lipat dari biasanya sehingga toko kelontong memberlakukan pembatasan. Di Amerika Serikat, beberapa orang terekam video sedang terburu-buru membeli beras. The Straits Times mengutip Bloomberg belum dapat memverifikasi secara independen keaslian video tersebut. Toko-toko kelontong Asia Selatan di Toronto, Kanada juga menerapkan pembatasan. Sementara Presiden Malaysian Indian Restaurant Owner Association memperhitungkan kurangnya penawaran beras dan meningkatnya biaya untuk menyiapkan hidangan berbahan dasar beras seperti thosai dan rice vermicelli. Demikian Top 5, update terus informasi terkini Anda dengan menyaksikan channel Mistar TV. Saya Winda Dwestuti, sampai jumpa.